Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film horor fantasi asal negara kita yang berjudul Jagat Arwah. Film yang dibintangi oleh Ari Irham ini menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin menjadi pemusik ternama. Akan tetapi dia harus dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia harus menjadi penyeimbang jagat arwah dan jagat manusia yang diturunkan dari keluarganya. Cerita menarik nih guys. Penasaran gimana kisahnya? Langsung gas aja yuk. Film bermula dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang memeriksa sebuah gedung tua bersejarah di tengah malam. Beberapa saat kemudian, pria tersebut seolah mendengar hembusan nafas. Dia mencari-cari sumber suara yang dia dengar menuju sebuah benda yang tertutup kain putih. Ketika ia membuka benda tersebut dan memeriksanya, pria itu tak sadar bahwa benda tersebut merupakan sebuah alat hukum pancung. Seketika saja pisau pancung tersebut jatuh dan memutus tangan pria gondrong tersebut. Dia berusaha lari, namun pintu gedung terkunci dengan sendirinya. Tiba-tiba sesosok makhluk berwujud asap hitam menarik pria itu dan cerita film sesungguhnya barulah dimulai. Seorang pemuda bernama Raga yang diperankan oleh Ari Irham adalah seorang anak band yang berambisi untuk masuk ke dapur rekaman bersama kedua sahabatnya. Sayangnya Raga harus menghadapi penghalang, yaitu sang ayah yang gak bakal mengizinkannya pergi meninggalkan desanya. Tapi Raga berjanji dengan kedua temannya dia akan berbicara dengan sang ayah soal niatnya untuk pergi mengejar mimpinya. Raga tinggal berdua dengan sang ayah yang bernama Sukmo yang diperankan oleh Kiki Narendra di sebuah desa perbukitan. Selain bermain musik, setiap pagi Raga harus mengantar sang ayah bekerja sebagai penjual obat-obatan herbal di pasar. Saat Raga menunggu ayahnya berdagang, tak sengaja paman Raga yang bernama Jaya diperankan oleh Oka Antara menghampirinya. Jaya begitu sangat menyayangi Raga, sampai-sampai dia berjanji akan membantu keponakannya tersebut untuk berbicara dengan sang ayah tentang niatnya. Waktu itu Pak Sukmo meminta Raga untuk menjaga dagangannya karena dia akan mengajak Jaya pergi ke sebuah tempat. Ternyata selain berdagang, Pak Sukmo juga merupakan seorang ahli spiritual yang mampu menjinakkan roh yang merasuki seseorang. Pak Sukmo bisa menarik arwah dari seseorang dan kemudian memasukkannya ke dalam botol yang dia bawa. Menariknya, Pak Sukmo selalu menolong keluarga pasien secara sukarela alias gratis. Sementara itu Raga yang sudah berada di rumah mengkompres luka memar yang ada di pundaknya yang entah karena apa. Ketika sang ayah pulang, Pak Sukmo langsung menyentuh luka di pundak Raga. Seketika itu terlihat bahwa Raga telah dianiaya orang ketika sedang menjaga dagangannya. Raga menjadi marah dengan sang ayah dan menyangka bahwa semua itu hanyalah hidup ayahnya saja, bukan hidupnya, karena hidup Raga hanyalah musik. Dia lalu ngomong dengan sang ayah tentang niatnya. Tapi lagi-lagi Pak Sukmo masih tak mau mengizinkan Raga pergi, karena dia tahu bahwa sang anak belum siap hidup di kota seorang diri. Malamnya Jaya mengantar Pak Sukmo mendatangi sebuah gedung tua yang ada di awal scene yang bernama Gedung Aseng. Setelah masuk, dia diantar seorang pria paruh baya, si pemilik gedung tersebut, yang memintanya untuk memindahkan makhluk halus yang menghuni gedung itu. Pak Sukmo meminta sang pemilik gedung keluar dan kemudian dia melepaskan perewangannya yang berwujud genderuwo dari dalam botolnya. Namun karena perewangannya masih terluka parah, akhirnya Pak Sukmo memintanya untuk kembali masuk ke botol. Pak Sukmo memaksa untuk menghadapi iblis penghuni alat pancung di Gedung Aseng seorang diri. Sedangkan Raga yang hendak keluar rumah dibuat aneh dengan pintu yang tak bisa dibuka, padahal kuncinya menempel. Dia juga mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Saat Raga mencoba menyalakan korek api, tiba-tiba pintu terbuka dan sesosok menakutkan masuk mendekatinya. Sosok itu rupanya Pak Sukmo yang menangis sambil memanggil Raga.
Ketika Pak Sukmo akan menyentuh pundak anaknya, seketika saja dia ditarik keluar oleh sosok makhluk hitam yang mengerikan. Raga lalu keluar dan ternyata beberapa warga sudah ada di depan rumah mengantar Pak Sukmo dengan keranda. Rupanya Pak Sukmo telah tewas mengenaskan saat menghadapi iblis di gedung asing. Dan sosok yang menghampiri Raga tadi merupakan arwah dari Pak Sukmo. Esok harinya jenazah Pak Sukmo langsung dikebumikan di tengah hutan. Saat semua orang meninggalkan Raga, tiba-tiba Raga pingsan begitu saja di dekat kuburan sang ayah. Di dalam ketidaksadarannya, Raga seolah-olah berada di tengah hutan dan melihat sosok wanita yang berniat gantung diri di malam hari. Raga berusaha mencegahnya, tapi wanita itu nekat melompat dari pohon dengan leher yang terikat. Anehnya saat Raga memegangi tubuh wanita itu, muncul lagi sosok wanita lain bergaun sama di belakang Raga. Wanita itu merupakan sosok kuntilanak penunggu hutan yang mencoba mendekati Raga. Kuntilanak itu bilang pada Raga bahwa kisah di antara mereka kandas di kehidupan sebelumnya. Dia juga sudah menunggu puluhan tahun untuk bisa kembali bertemu dengan Raga. Raga pun dibuat ketakutan, dan saat dia bangun dia sudah berada di dalam kamar sang ayah. Saat itu juga Raga dikejutkan dengan gerakan yang berasal dari koper milik sang ayah. Raga membuka koper itu dan juga tutup botol yang bergerak-gerak di dalamnya. Sosok berwujud hitam keluar dari botol itu, yang merupakan genderuwo perewangan Pak Sukmo. Raga yang ketakutan langsung segera bersembunyi. Namun genderuwo yang sudah berwujud manusia silver itu tahu di mana keberadaan Raga. Seketika itu tiba-tiba Jaya datang dan menolong Raga. Rupanya genderuwo yang dipanggil dengan sebutan Dru itu ingin mencari tahu keberadaan bosnya, yaitu Pak Sukmo. Jaya yang juga bisa ilmu spiritual menjelaskan pada genderuwo tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Sukmo. Genderuwo itu tampak terkejut bersedih dan kembali ke botolnya. Setelah itu Jaya menjelaskan siapa makhluk itu sebenarnya pada Raga. Jaya juga bercerita tentang siapa dirinya yang tak jauh berbeda dengan Pak Sukmo. Dia juga memberikan sebuah buku kuno pada Raga yang dapat membedakan antara dirinya dan sang kakak. Buku itu merupakan silsilah keluarga Raga yang merupakan keturunan Aditya, generasi pengusir roh jahat terhebat yang ditakdirkan untuk menjaga batu jagat. Sebuah batu penyeimbang jagat roh dan jagat nyata. Raga merupakan Aditya 7, pitulungan yang berarti pertolongan. Menurut ramalan, Aditya 7 adalah generasi terkuat periwangsa Aditya, sang penguasa ruang dan waktu. Raga sebenarnya tak bisa menerima semua itu, karena sang ayah tak pernah bercerita sebelumnya. Tapi Jaya berjanji akan membantunya. Pagi harinya saat Raga akan pergi ke kota, dia diikuti oleh genderuwo. Tapi Raga belum siap menerima makhluk tersebut untuk menjadi bodyguard-nya. Lucunya, karena saat itu Dru berwujud seperti manusia silver yang ngamen di lampu merah, Raga marah-marah dan memintanya untuk merubah penampilannya. Raga dan kedua temannya siap untuk berangkat ke kota. Dru yang tiba-tiba nongol di bangku belakang mobil yang ditumpangi Raga kali ini sudah merubah penampilannya menjadi lebih bersih. Tapi membuat kedua teman Raga yang tak melihat Dru menjadi bingung karena Raga terlihat bicara seorang diri. Tak lama setelah itu pengemudi mobil pun datang. Anehnya, setelah pengemudi tersebut menyalakan radio mobilnya tiba-tiba kesurupan dan mencoba mencelakai Raga. Dari seberang jalan terlihat seorang wanita yang mengayunkan tangannya ke arah mobil dan membuat si pengemudi terlempar. Sebagai bodyguard-nya Raga, Dru dengan sigap membanting pengemudi yang kesurupan tersebut. Beberapa saat kemudian muncullah Jaya dan mencabut roh jahat dari tubuh si pengemudi. Jaya lalu mendekati Raga dan bilang bahwa ada dua yang dicari di jagat arwah, yaitu batu jagat dan darah Aditya. Jadi mau tak mau Raga harus bisa menguasai kekuatan yang dia miliki. Malam harinya Jaya membawa Raga ke sebuah hutan angker jauh dari rumahnya. Di dalam mobil Raga menceritakan soal pertemuannya dengan wanita yang menunggunya puluhan tahun di dalam mimpi pada Jaya. Tiba-tiba sesosok noni Belanda yang diperankan oleh Cinta Laura muncul di samping Raga.
Noni itu bilang dengan bahasa Belanda bahwa wanita yang dimaksud Raga mencari cinta sejati sejak lama di antara langit dan bumi. Dia juga tidak akan bisa mengganggunya. Jaya bilang pada Raga bahwa Noni itu pernah ikut Aditya III, namun sekarang dia ikut dengan dirinya. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka mendekati sebuah pendopo tua yang berada di tengah hutan. Di depan pondok itu, Jaya memberikan segelas air pada Raga yang sudah dia tiup sebelumnya. Setelah Raga meminumnya, Jaya membuka mata batin sang keponakan lalu masuk ke tengah pondok. Di sana Raga diminta untuk mencoba belajar mengendalikan kekuatan yang dia miliki. Ketika Raga memegang gelas yang berada di tengah pendopo, dalam sekejap Raga seolah berpindah dari dimensi satu ke dimensi lain. Dari tengah hutan yang gelap hingga di tengah padang pasir dengan godaan para arwah jahat. Setelah kembali sadar, sesosok kembaran Raga yang berlumuran darah mendekat untuk mencelakainya. Kunti langsung menghalau makhluk tersebut. Namun Raga malah mendekatinya dan memeluknya, yang membuat makhluk itu hilang dalam sekejap masuk ke dalam botol dalam bentuk darah. Malamnya Raga menemui Kunti di markasnya. Dia berterima kasih karena Kunti sudah membantunya. Di situ pula mereka mulai berkenalan satu sama lain. Ternyata Kunti sudah ada di dekat Raga sejak Raga lahir hingga sekarang. Namun Raga tidak pernah menyadarinya. Sebab itulah Kunti sebenarnya menaruh rasa cinta pada pemuda tersebut. Tak lama setelah itu Jaya datang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Menyadari hal itu, Kunti langsung menyingkir dan menitipkan Raga pada Jaya. Jaya lalu membawa Raga ke hutan yang disebut dengan hutan kematian, di mana di sana setiap tahun selalu ada tumbal darah baru dan dihuni oleh siluman wanita. Di sana Raga kembali diminta untuk latihan mengendalikan ilmu yang dia miliki. Ditinggal sendiri oleh sang paman, Raga harus memberanikan diri berhadapan dengan iblis jahat yang merasuki seorang pria. Untungnya Raga berhasil melumpuhkan iblis itu dalam sekali sentuh. Sesaat kemudian muncullah si Jaya dan mengeluarkan roh iblis jahat tersebut. Setelah itu Raga marah dengan si Gendruwo yang menertawakannya karena meminta bantuannya. Raga juga meragukan kemampuan Gendruwo sebagai pengawal ayahnya karena tak mengetahui Big Boss-nya telah tiada. Gendruwo mencari pembelaan dan memberikan penjelasan pada Raga. Namun, Gendruwo tersebut kembali ciut saat Raga membentak dan memintanya untuk tidak menjadi pengawal Aditya lagi. Gendruwo menyuruh Raga menghancurkan botol tempat bersemayamnya jika memang tak menginginkan dia lagi. Setelah kepergian Gendruwo sebagai pengawalnya, kini Raga hanya memiliki sang paman. Tapi tiba-tiba iblis yang dihajar Raga kembali hidup dan mengambil Jaya. Raga sekarang tidak memiliki siapapun. Dia kembali ke rumah dan meratapi kesendiriannya. Begitu juga dengan ketiga arwah pengawal Aditya. Malamnya, Noni datang ke rumah Raga dan menyampaikan bahwa Jaya memintanya untuk menjaga Raga. Noni bilang bahwa dia merasa Jaya masih hidup dan berada di suatu tempat bersama iblis yang menginginkan batu jagat. Raga dan Noni segera pergi untuk menyelamatkan Jaya. Karena iblis yang membawa Jaya terlalu kuat, Noni bilang tidak akan mampu melawannya jika hanya berdua saja. Untuk itu Raga mendatangi Kunti dan Gendruwo untuk meminta bantuan mereka. Tapi sayangnya Gendruwo terlanjur kecewa dengan Raga sehingga dia enggan untuk membantunya. Akhirnya Raga pergi hanya dengan Noni dan Kunti saja ke gedung asing seperti yang dirasakan Noni Belanda tersebut. Baru saja masuk ke gedung, mereka sudah diserang oleh iblis yang berada di sana. Sedangkan Gendruwo ternyata mempertimbangkan permohonan Raga. Dia meminta kekuatan yang lebih tinggi terlebih dahulu dengan Big Boss-nya agar tak kembali gagal membantu keturunan Aditya. Meskipun Gendruwo diberikan syarat yang berat, yaitu dia akan musnah dalam setahun, Gendruwo rela menerimanya demi menolong Raga. Sementara itu Noni dan Kunti sekarang terkurung oleh energi holo yang tak bisa mereka musnahkan meskipun mereka menyatukan kekuatan. Ternyata Jaya berada di bawah pisau pancung untuk memancing Raga agar mau menunjukkan kekuatannya. Benar saja, Jaya bilang bahwa kekuatan Raga sudah komplit yang bisa membuka portal gaib dan resmi menjadi Aditya 7 seperti yang ada di buku ramalan. Jaya lalu memaksa Raga untuk membuka portal gaib tersebut.
Agar mau membukanya, Jaya membujuk Raga dengan mengatakan bahwa ayahnya mati di tempat tersebut. Tapi nyatanya, Jayalah yang telah membunuh Pak Sukmo karena dia ingin merubah tatanan jagat nyata dan jagat arwah tanpa generasi Aditya. Karena dipaksa mau tak mau Raga membuka portal gaib tersebut. Jaya melemparkan selembar kertas mantra ke portal untuk mengeluarkan batu jagat. Setelah mendapatkannya, Jaya lalu memasukkan batu jagat itu ke dalam tubuhnya dan menjadi manusia terkuat saat itu. Tak lama kemudian, Gendruwo yang telah mendapatkan kekuatan besar datang menyelamatkan Noni dan Kunti. Jaya benar-benar ingin menghancurkan segalanya tentang generasi Aditya. Bahkan dia berniat untuk menghabisi keponakannya sendiri. Ketiga pengawal Aditya pun juga menjadi mangsa kejahatan si Jaya. Kunti dan Raga yang lemah menyatukan jari mereka, dan seketika itu Raga seolah-olah bertemu dengan sang ayah. Di saat itulah Pak Sukmo menceritakan segalanya pada Raga. Cerita tentang betapa beratnya menjadi keturunan Aditya. Pak Sukmo berpesan agar Raga tetap menjadi dirinya sendiri. Tiba-tiba tubuh Raga terangkat berbalut energinya sebagai Aditya 7. Dia bangkit kembali untuk melawan pamannya sendiri. Pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi. Raga dapat menghentikan sang paman dan mengeluarkan batu jagat dari tubuhnya. Batu itu kemudian menyatu ke dalam tubuh Raga. Raga hampir saja menghabisi Jaya. Namun Jaya memohon dan mengaku bahwa dia melakukan semua itu karena Holo. Raga pun percaya saja dengan Jaya karena dia tak punya siapa-siapa lagi selain sang paman. Tetapi ternyata Jaya hanyalah berpura-pura. Saat Raga lengah, Jaya kembali ingin mencelakainya. Sayangnya kekuatan Jaya mengenai Gendruwo yang menghalanginya, sehingga membuat Gendruwo tak berdaya. Sebelum Gendruwo tersungkur, dia menunjukkan mantra Aditya 7 pada Raga yang muncul dari punggungnya. Raga langsung membacanya dan mengeluarkan kekuatan terbesarnya untuk menghancurkan sang paman. Dibantu oleh Noni dan Kunti, Raga berhasil melemparkan Jaya masuk ke dalam portal gaib yang berada di tengah-tengah tiang pancung. Akhirnya Jaya pun musnah. Esok harinya Raga bersiap pergi untuk menolong seseorang sebagai pengganti sang ayah. Sebelum pergi, Raga meminta maaf pada Gendruwo karena kesalahannya. Dru pun memaafkan dan berjanji akan mengabdi padanya, lalu dia masuk ke botol ajaibnya. Sedangkan Noni menunjukkan Raga tentang seorang pria yang mengaku dari seduluran putih, yang mengabarkan bahwa para sesepuh sudah menunggunya, yang akan memberikan informasi tentang ibu Raga. Noni bilang sesuatu yang besar akan terjadi nanti. Sementara itu Kunti berniat mengikhlaskan Raga. Dia ingin pergi meninggalkan Raga, tapi Raga memaksa agar Kunti ikut dengan dirinya. Di scene terakhir terlihat dua orang pria yang membicarakan bahwa Aditya 7 sudah bergabung bersama Putih. Sedangkan Patih sudah memanggil 4 sekawan Patih. Kedua pria itu berniat akan membuat banjir darah di tempat mereka. Apa yang dimaksud oleh mereka? Kita tunggu saja apakah film ini akan berlanjut atau tidak. Saya pamit dulu ya kawan. Bye-bye.